Shalom, selamat pagi untuk anak-anak kami sekalian. Apa kabarnya? Bapak harap ya kita tetap sehat dan tetap semangat selalu ya. Untuk anak-anak kami sekalian, ya bersyukur kita memasuki di bulan yang baru, bulan yang keempat ini, semuanya karena pertolongan dan kasih Tuhan. Mari anak-anak kami yang dikasih Tuhan dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan dalam teduh pagi kita. Di hari ini kita menaikkan syukur kita dengan mengangkat satu pujian dengan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Ya, kita menikmati kebaikan Tuhan dan kita mari mensyukurnya dengan pujian pada hari ini. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, oh ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan kami boleh di hari yang baru, di bulan yang baru ini Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan dalam perenungan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menuntun kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak kasih Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Bapak akan baca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu
dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat maka mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata mana ia diletakkan, demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkannya dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Puji nama Tuhan. Anak-anak kami sekalian, dalam tema kita teduh pagi hari ini, yaitu dengar namamu kusebut. Dengar namamu kusebut. Nah, anak kasih Tuhan, ya, trauma masa lalu ataupun ya pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, ya, seringkali ya membuat seseorang sulit untuk percaya. Ya, kadang trauma-trauma, ya, pengalaman-pengalaman buruk masa lalu itu banyak membuat orang sulit untuk percaya. Nah, anak-anak kasih Tuhan, ya, sulit juga kadang untuk menerima fakta yang ada, ya, dalam hal pengalaman yang buruk yang kita alami. Jadi merasa kayaknya tidak mungkin, katanya mustahil. Ya, sama dalam pembacaan teks kita pada hari ini, bagaimana Maria pada saat itu ya sulit menerima kebangkitan Yesus. Ya, sekalipun Yesus sudah menyampaikan kepada mereka ya di dalam hal kebangkitannya. Nah, anak kasih Tuhan, sementara Petrus dan Yohanes pulang dari kubur Yesus, ya, Maria Magdalena memilih untuk tetap tinggal. Yuk kita lihat di ayat yang ke-11. Nah, dalam pemikirannya ia masih menyangka bahwa jenazah Yesus dicuri orang. Dalam hal seperti ini ya, begitu berdukanya ya mendalam menyelimuti hati Maria, membuat ia tidak menyadari bahwa dua malaikat telah berdiri di dekatnya, bahkan juga diantaranya itu adalah Yesus. Ia menyangka Yesus adalah pengurus taman, ya. Maria terus mencecarnya dengan pertanyaan sampai namanya disebut pribadi yang agung, ya, sampai Yesus menyebut namanya Maria. Nah, anak-anak kasih Tuhan, posisi duduk dua malaikat itu ya melambangkan tutup tabut perjanjian yang menunjukkan kemuliaan Allah itu ada, ya. Bagaimana Maria baru tersadar ketika Yesus memanggil namanya. Dia ya terheran, siapa yang memanggil nama saya? Bagaimana penunggu taman ini tahu nama saya? Ya, di situ dia kaget dan sampai pada akhirnya ya dia tersadar, ya. Bagaimana disitulah arti sang gembala agung kita Yesus itu memanggil domba-dombanya menurut namanya, ya, dan domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Nah, anak kasih Tuhan, sama seperti Maria, ya, seringkali kita sulit percaya akan janji Tuhan. Seringkali kita sulit percaya akan janji Tuhan karena masalah trauma-trauma kita, pengalaman-pengalaman buruk kita yang terjadi, ya, sehingga mau melihat suatu mujizat itu masih sulit untuk kita terima dengan akal pikiran kita. Nah, anak kasih Tuhan, kita sering sibuk mencecar Tuhan, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari kepahitan kita. Kita mungkin merasa jengkel, merasa marah sama Tuhan dengan hal trauma kita yang tidak menyenangkan, pengalaman yang tidak menyenangkan, ya. Kita bisa menjadi bimbang dan ragu. Namun ya Tuhan tetap setia. Ya, Tuhan tetap setia. Kita hanya perlu peka mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita di tengah pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Ya,
Nah, kemudian anak kasih Tuhan, seperti perintah yang Yesus berikan kepada Maria untuk pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku, ya, sama juga berlaku dengan kehidupan kita, pengalaman kehidupan kita, ya, bagaimana kita pun juga harus pergi dan menyampaikan, ya, berita kabar baik itu, kebangkitan Yesus itu kepada keluarga dan sanak saudara kita, ya, agar juga mereka bisa percaya kepada Tuhan itu dalam kebangkitannya, ya, supaya kita bisa melihat pengharapan, ya, yang ada di dalam kehidupan manusia ini, ya, yang bagaimana Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita, ya, dalam surga yang kekal. Nah, anak kasih Tuhan, disinilah bagaimana dengan kuasa Roh Kudus kita, ya, harus berkomitmen untuk menyampaikan berita tentang kebangkitan Yesus, ya. Tuhan mau memakai kita untuk memanggil nama-nama mereka yang Tuhan telah pilih untuk menerima anugerah keselamatan Allah, ya, bagaimana Allah telah memanggil mereka dan kita pun juga diajak untuk memanggil mereka. Kita bisa menjadi kesaksian, kita bisa menjadi berkat, ya, dan ya kita sebut nama mereka di dalam doa kita, ya. Ketika kita bersama dengan mereka, kita sampaikan bagaimana kita boleh beroleh kasih karunia Tuhan. Kita bisa Tuhan memanggil nama kita dan kita bisa menerima anugerah keselamatan. Demikian juga keluarga saudara-saudara kita yang lainnya yang belum percaya, kita sampaikan tentang kebangkitan Yesus, tentang pengharapan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, bahwasanya kita bisa menikmati anugerah kekal bersamanya, ya. Kita bisa menikmati surga itu dan Tuhan dimuliakan. Puji nama Tuhan, biarlah teduh pagi renungan kita pada hari ini dapat menolong kita, dapat memampukan kita. Masih ada pengharapan, masih ada mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Asal kita boleh tetap percaya setia kepada Tuhan, maka kita bisa menikmati anugerah demi anugerah yang ada dalam kehidupan kita. Baiklah, kita tutup teduh pagi kita dalam doa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk pengharapan yang Tuhan berikan bagi kami melalui kebangkitan-Mu yang hidup. Dan Tuhan telah bagaimana memberikan pengharapan bagi kami, ya Bapa, dalam kehidupan ini Tuhan. Begitu banyak pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, begitu banyak tantangan masalah yang ada dalam kehidupan kami, tetapi kami tidak takut dan gentar karena pengharapan itu masih ada. Yesus, ya, adalah harapan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Biarlah kami boleh pergi dan menyampaikan kabar baik itu bagi keluarga saudara-saudara kami yang di luar, yang mungkin belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini untuk anak-anak yang belajar, Tuhan, yang memberkati masa depan mereka, tetap semangat di dalam pembelajaran meski melalui online. Demikian juga Tuhan untuk guru-guru yang mengajar, Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, kesabaran untuk para karyawan yang ada. Tuhan juga memberikan kekuatan, semangat, sukacita. Tuhan memberkati dalam sekolah kami ini Tuhan, seterusnya Tuhan dalam penerimaan siswa baru, Tuhan yang menolong kami dengan segala upaya, dengan segala yang sudah kami lakukan Tuhan. Biarlah Engkau menggerakkan setiap hati para orang tua dan anak-anak didik yang ada bisa datang ke Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan. Biarlah kami boleh bersama-sama untuk melayani Tuhan, untuk kami didik kepada jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan untuk setiap para pimpinan kami, Engkau yang memberkati, sehingga biarlah Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan akan salah dosa kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa dan syukur kami yang hanya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak kasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.